Jadi seperti yang ditanyakan tadi, ada satu karena setiap unit itu kan tentu ada struktur di kita, ada komandan regu, ya, ada komandan peleton, ada komandan kompi. Ya, dan setiap prajurit itu punya atasan. Sehingga kalau tadi disampaikan apakah ada leveling itu, ya tentu harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di unitnya. Saya akan ngobrol nih atau akan menyampaikan yang berkaitan dengan update kejadian yang menimpa salah satu prajurit kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mungkin rekan-rekan sekalian juga sudah mengikuti progresnya, perkembangannya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa dari lebih dari 20 personil yang diperiksa, yang dimintai keterangan, baik itu terduga pelaku maupun saksi ya, yang ada di TKP atau yang mengetahui kejadian tersebut. Lalu dari hasil pemeriksaan awal itu, lebih dari 20 personil itu, saya sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu kemarin bahwa sudah ada update kemarin itu 4 prajurit menjadi tersangka. Dan keempat orang ini kemarin sudah saya sampaikan dilaksanakan penahanan di Subdenpon 91 di ND, gitu ya, di ND. Lalu sisanya sudah mengerucut menjadi 16 personil, itu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan secara intensif, secara mendalam, dan untuk yang 4 tadi, untuk yang 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka tadi, pemeriksaannya dilanjutkan lagi sebagai tersangka tentunya, ditahan di Subdenpom 91 ND. Untuk yang sisanya, yang kemarin saya sampaikan 16 personil, itu dilaksanakan pemeriksaan lanjutan secara mendalam. Dan hari ini saya sampaikan bahwa ke-16 personil yang kemarin dilanjutkan pemeriksaannya secara mendalam, itu sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga total sekarang ada 20 orang personil prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk yang 4 orang ditetapkan sebagai tersangka awal itu sudah dipindahkan penahanannya di Denpom Kupang. Ya, untuk yang 16 orang menyusul ini karena baru selesai pemeriksaan di Subdenpom 91 ND, posisi masih ada di ND. Nanti untuk lanjutannya saya akan berkomunikasi lagi dengan jajaran penyidik dari Polisi Militer Kodam 9 Udayana untuk melihat perkembangannya. Ya. Tentu kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, 16 orang prajurit ini juga akan dilaksanakan penahanan. Dan saya sampaikan di sini, selesai ini pemeriksaan akan dilanjutkan. Sama dengan yang 4 orang ditetapkan awal sebagai tersangka. Pemeriksaan semuanya akan dilanjutkan, pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Setelah sebelumnya pemeriksaan dilaksanakan sebagai terduga, saksi, atau yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Nanti dari situ akan bisa diketahui peran dari masing-masing personel ini, dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan bisa diketahui perannya masing-masing apa. Sehingga nanti bisa diterapkan pasal untuk orang per orang. Jadi tentu tidak akan sama. Pasal yang akan diterapkan, di mana nanti ancaman hukumannya juga mengikuti pasal yang diterapkan tersebut tidak akan sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti perannya, porsinya, ya, bagaimana di dalam kejadian ini. Ya. Dan beberapa pasal yang sudah disiapkan, saya komunikasi dengan penyidik, itu ada pasal 170 KUHP gitu ya, yang berkaitan dengan terang-terangan menggunakan tenaga kekerasan pada orang lain, gitu, ada pasal 351
ya, yang berkaitan dengan penganiayaan. Ada juga pasal 354 yang sengaja melukai orang lain gitu ya, berakibat pada kematian. Ada pasal 131 yang seorang militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul rekan atau bawahan, itu ada sanksinya. Lalu pada pasal 132 yaitu militer, dalam hal ini senior atasan yang mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personel militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan kepada personel militer yang lain, itu juga dikenakan sanksi. Itu 5 pasal yang disiapkan. Tentu nanti kelima pasal ini akan diterapkan kepada siapa, nanti bergantung kepada hasil pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka untuk para personil tersebut. Dan mungkin rekan-rekan juga bertanya, kenapa jumlah personil yang ditetapkan sebagai tersangka cukup banyak gitu ya, karena memang kejadian tidak berlaku pada satu hari. Ya, kegiatan pembinaan ini itu dilakukan kepada beberapa personil termasuk korban dan dilaksanakan dalam beberapa rentang waktu. Sehingga kemarin juga kita perlu waktu, ya, tim penyidik dari Polisi Militer Kodam 9 Udayana perlu waktu untuk melaksanakan pemeriksaan, itu karena memang kejadian ini, ya, proses pembinaan ini itu dilaksanakan pada beberapa rentang waktu dan dilaksanakan kepada beberapa personil oleh personil lainnya, sehingga harus betul-betul menyeluruh pemeriksaannya sehingga betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang tepat, ya, kepada orang yang tepat, ya, sehingga pertanggungjawaban itu dapat ditegakkan, evaluasi, perbaikan juga dapat dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Dan untuk itu selesai ini saya mohon waktu kepada rekan-rekan media sekalian dan juga kepada warga masyarakat bahwa pemeriksaan para tersangka ini tentu tidak mudah. Tidak mudah itu artinya kita perlu waktu sehingga betul-betul bisa mengetahui peran orang per orang, porsinya masing-masing sehingga keadilan bisa ditegakkan, tapi pertanggungjawaban juga bisa dilaksanakan. Dan nanti siapa, perannya apa, pasal yang diterapkan apa itu betul-betul tepat. Ya, sehingga nanti saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk perkembangannya, progresnya. Karena setelah tahapannya kan setelah selesai nanti pemeriksaan para tersangka ini sudah bisa diketahui peran dan porsinya, diterapkan pasal untuk orang per orang, lalu dilaksanakan gelar perkara. Setelah dilaksanakan gelar perkara, itu akan ada pelimpahan kepada auditor militer untuk siap dilaksanakan persidangan di pengadilan militer. Itu tahapannya. Ya, sehingga sekali lagi setelah ini berikan waktu kepada kami jajaran Tingkatan Darat khususnya dari Polisi Militer Kodam 9 Udayana untuk melaksanakan pemeriksaan para tersangka, ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik, ya. Nanti perkembangannya akan kita sampaikan. Siapa, dikenakan pasal apa, ya, ancamannya apa, lalu kita akan informasikan juga pada saat ada gelar perkara, ya, termasuk nanti ada pelimpahan juga akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kita akan terbuka, transparan, termasuk nanti persidangan juga tentu masyarakat bisa mengikuti, ya, nanti tuntutannya apa dari auditor, vonis putusan dari hakim apa, rekan-rekan bisa mengikuti. Dan sekali lagi, ini merupakan komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk menegakkan ketentuan, menegakkan aturan, di mana sudah saya sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah mentolerir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaidah-kaidah yang bermanfaat untuk operasional prajurit, apalagi menyebabkan kerugian personil meninggal dunia. Ini betul-betul suatu hal yang di luar dari apa yang sudah digariskan, sehingga kita akan melaksanakan
proses sampai dengan tuntas untuk menegakkan pertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi. Ya, lalu ini juga bisa jadi bahan evaluasi buat seluruh satuan operasional tingkatan darat agar setiap kegiatan-kegiatan pembinaan, ya, tradisi itu dilakukan yang dapat mendukung operasional keberhasilan pelaksanaan tugas prajurit. Demikian, ya. Infonya ada satu perwira itu siapa Pak? Tadi kan pasal yang saya sampaikan tadi sudah ada ya. Jadi ada pasal 132. Itu kan bunyinya militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan atau militer yang lainnya untuk melaksanakan tindakan kekerasan itu juga akan dikenai sanksi pidana. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, ada satu karena setiap unit itu kan tentu ada struktur di kita, ada komandan regu, ya, ada komandan peleton, ada komandan kompi. Ya, dan setiap prajurit itu punya atasan. Sehingga kalau tadi disampaikan apakah ada leveling itu, ya tentu harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di unitnya. Dan nanti kita lanjutkan proses pemeriksaannya, porsinya apa. Ya. Ya, adalah ya. Setelah 20 orang ditetapkan sebagai tersangka, ini boleh dijelaskan sebenarnya motif dari perkara ini apa sih? Karena banyak isu tentang itu pertama. Kedua, kan di media sosial juga marah kira kalau misalkan Mas dan TNI di sana menolak korupsi. Itu jelas. Ini sebenarnya apa yang terjadi Pak? Apakah memang kesalahan atau dan ketiga ini kan bapaknya kan bapak dari korban juga seorang veteran. Nah, gimana cara TNI AD memastikan supaya sosok ini tidak terintimidasi dan sebagainya? Karena kan dia cukup viral kemarin menuntut anak-anaknya yang meninggal supaya juga keluarga dilindungi oleh TNI di sini. Itu gimana? Baik. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya nyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Jadi cukup saya jelaskan sampai di situ, ya, karena tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada permasalahan ini. Yang kedua, yang berkaitan dengan visum rumah sakit. Tadi saya sampaikan di sini, saya sudah sampaikan juga ke beberapa rekan media beberapa hari yang lalu bahwa itu dasarnya adalah teknis. Jadi rumah sakit militer ya, militer di sekitar tempat kejadian itu tentu punya keterbatasan. Ya, jadi pada tugas-tugas yang bersifat strategis tertentu, rumah sakit tersebut tidak bisa menangani. Tetapi pada prinsipnya kita bantu, ya, kita laksanakan langkah pada rumah sakit lain sebagai bentuk solusi untuk mengatasi otopsi yang pertama dan kedua belum bisa terjadi atau belum bisa dilaksanakan. Ya, jadi dasarnya adalah teknis pada rumah sakit militer atau rumah sakit kita, ya, yang mungkin juga terjadi pada rumah sakit umum pada daerah-daerah yang mungkin berada pada jauh dari pusat kota di kabupaten, kota atau provinsi. Yang berikutnya, Pangdam 9 Udayana, ya, beserta Danrem di Nusa Tenggara Timur, juga dengan jajaran brigade setempat, gitu ya, itu terus melaksanakan komunikasi intens dengan pihak keluarga dan memberikan pemahaman pada pihak keluarga, ya, terkait dengan kejadian yang menimpa putranya. Kita sampaikan bahwa kejadian ini, ya, memang
tidak kita harapkan dan kita sangat sesalkan. Untuk itu dari Pangdam, Danrem, juga Komandan Brigade berkomitmen untuk bisa menindaklanjuti kejadian ini, ya, sehingga bisa membuat pihak keluarga jelas dan lebih tenang bahwa proses pertanggungjawaban itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara terbuka. Ya, karena korban sudah jatuh, artinya sudah wafat, sudah meninggal dunia, tentu salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat pihak keluarga itu memahami kondisi, menerima adalah bentuk komitmen pertanggungjawaban dari satuan. Sehingga keluarga tahu ya, semua ini dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan komunikasi itu terus dilakukan oleh Bapak Pangdam, Bapak Danrem maupun Bapak Komandan Brigade terhadap pihak keluarga. Pendampingan juga terus kita berikan. Ya. Cek, apa yang bisa TNI dari tubuh TNI sendiri, TNI AD pelajari dan evaluasi dari kegiatan ini dan juga himbauan bagi para prajurit-prajurit yang sedang belajar di TNI AD. Terima kasih. Baik. Tentu ini sudah menjadi suatu bahan evaluasi bagi TNI Angkatan Darat. Ya. Dan TNI Angkatan Darat sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh jajaran ya, bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan prajurit ataupun kegiatan tradisi satuan itu harus betul-betul menerapkan suatu pola ya, kegiatan yang bermanfaat atau memenuhi kaidah-kaidah mendukung pelaksanaan tugas prajurit itu di lapangan satuan operasional. Sehingga kalau ditanya apa ya yang menjadi bahan pelajaran bagi TNI Angkatan Darat, tentu ini menjadi suatu bahan evaluasi yang cukup serius bagi kita. Ya, dan kalau ditanya apa yang diharapkan untuk satuan-satuan kita, saya tegaskan di sini pimpinan TNI Angkatan Darat sudah memberikan penekanan dalam bentuk banyak hal. Ya, artinya secara administrasi penekanan sudah disampaikan, penekanan langsung saat melaksanakan kegiatan untuk menengok satuan operasional di seluruh wilayah tanah air, dan salah satu yang menjadi penekanan adalah berkaitan dengan hal ini. Sehingga pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada jajaran untuk laksanakan lagi, review lagi, cek lagi apa yang menjadi penekanan dan apa yang menjadi ketentuan dari pimpinan itu dilaksanakan. Karena ini jadi bahan pelajaran. Apabila itu tidak dilaksanakan, ya tentu proses pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku itu akan diterapkan. Ya. Pak Kadis soal pola rekrutmennya supaya ini tidak terjadi di batalion lain. Apalagi kan yang mau dibentuk ini ada ratusan batalion serupa, mungkin juga nanti kelas prajuritnya juga sama. Agar tidak terulang, mungkin nanti akan ada penekanan apa dari Mabesat. Kemudian masih terkait rekrutmen untuk sekitar 120 yang batalion maupun brigade, ini nanti seperti apa Pak Kadis? Kan kalau nggak salah kebutuhannya sekitar 500-an pasukan per batalion itu sudah dibuka dan sudah tersedia pasukannya atau masih proses rekrutmennya untuk mengisi batalion-batalion itu. Yang kedua saya ingin tanya soal Kodam baru, mungkin bisa lebih detail Pak Kadis. Kan kalau kemarin disampaikan sama Pak Kapuspen itu sejatinya kodam-kodam itu
tidak akan menambah pasukan karena sudah ada Korem mungkin di sana, kemudian pasukan-pasukan organik yang memang sudah tergelar di wilayah yang nantinya di bawah kodam-kodam baru itu. Mungkin bisa dijelaskan Kadis dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini itu ngambil pasukannya dari korem mana atau satuan mana sehingga nanti jadi satu kesatuan di bawah kodam. Sama markasnya juga kan kalau membangun baru harus cari tanah, membangun dan sebagainya macam. Ini nanti seperti apa nih supaya bisa langsung operasional, tentunya kan diharapkannya seperti itu Kadis. Terima kasih Kadis. Baik. Berkaitan dengan kejadian yang terjadi di NTT itu tidak ada masalah dengan rekrutmen. Artinya pola proses rekrutmen sudah berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan norma-norma yang sudah digariskan untuk menjadi prajurit TNI secara umum. Nanti Angkatan Darat itu normanya apa? Dari sisi fisik, kesehatan, psikologi, ya, dari mental ideologi. Jadi saya tegaskan tidak ada permasalahan terkait dengan rekrutmen. Yang berikutnya, yang berkaitan dengan untuk satuan baru, ya, satuan baru tadi ditanyakan bagaimana rekrutmennya, apakah baru atau sudah ada prajuritnya, ya. Jadi saya sudah sampaikan pada konferensi pers sebelum apel kehormatan bersama dengan jajaran Kepala Dinas Penerangan masing-masing matra bahwa itu nanti mix, ya, karena rekrutmen itu kan setiap tahun ada. Nanti dari rekrutmen yang dilaksanakan setiap tahun itu, ya, baik ada pengembangan organisasi atau tidak ada pengembangan organisasi, setiap tahun kita melaksanakan rekrutmen. Nah, nanti hasil rekrutmen satuan atau personel-personel baru itu akan dimix dengan personel-personel yang sudah existing, yang ada di satuan-satuan operasional. Karena tidak mungkin juga suatu satuan baru itu semua berisi personel baru. Tentu harus ada personel-personel yang sudah berpengalaman pada leveling-leveling tertentu, leveling regu, leveling platon, kompi, itu nanti yang membantu personel-personel baru itu untuk melaksanakan pembinaan maupun hal-hal berkaitan dengan kesiapan operasional lainnya. Sehingga itu nanti dimix antara personel yang baru direkrut dengan yang sudah ada. Yang berikutnya untuk kodam, gitu ya, untuk kodam seperti yang sudah rekan-rekan ketahui itu ada 6, ya, ada 6 kodam baru. Tadi yang ditanya pertama soal personel dulu, ya. Tidak ada penambahan personel baru untuk organisasi kodam ini. Kenapa? Karena di wilayah-wilayah yang ada kodam baru itu sebelumnya sudah ada korem. Nah, yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat saat ini adalah melaksanakan reorganisasi dari satuan-satuan yang sudah ada, disesuaikan dengan pangkat, ya, disesuaikan dengan kualifikasi, ya, korps, bidang tugas untuk menjadi personil di kodam. Ya, sekali lagi tidak ada personel-personel baru, kita mereorganisasi dari personel yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Dan nanti, ya, setelah itu kita kan ada juga pola tour of duty, tour of area, ya. Nah, tentu nanti setelah kita melaksanakan penataan pada personil pada leveling tertentu di kodam baru ini, kita akan melaksanakan tour of duty, tour of area personil-personil dari wilayah lain, ya, sehingga kita bisa meratakan personil TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah tanah air, termasuk kita bisa memenuhi komposisi organisasi dari satuan baru ini, ya, atau kodam baru ini. Untuk lokasinya, kodam di Sumatera ada 3, ya. Di Sumatera itu ada 3, sebentar. Yang pertama di Riau, kodam yang membawahi wilayah Riau dan Kepri, itu kodamnya di Provinsi Riau. Ya. Lalu yang kedua, kodam yang membawahi Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, itu nanti kodamnya ada di Sumatera Barat.
Lalu yang ketiga, Kodam yang membawahi wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu, itu nanti Kodamnya ada di Provinsi Lampung. Yang berikutnya di Kalimantan ada satu, Kodam yang membawahi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, itu Kodamnya nanti ada di Kalimantan Tengah. Di Sulawesi ada satu, Kodam yang membawahi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kodamnya ada di Sulawesi Tengah. Lalu di Papua ada satu, yaitu Kodam yang membawahi wilayah Papua Selatan. Kodamnya ada di Merauke. Dan tadi ditanyakan untuk Makodam, perkantoran, pangkalan, semuanya sudah disiapkan dalam proses ya, sudah berjalan, ini sudah berjalan pembangunannya, penyiapannya, karena rencana ini sudah lama dikomunikasikan, termasuk dengan pemerintah daerah, ya, sehingga Kementerian Pertahanan, TNI, TNI Angkatan Darat itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan organisasi ini. Ya, karena manfaat dari pengembangan organisasi ini itu yang pertama memang esensinya berkaitan dengan doktrin pertahanan kita, yaitu sisa harga merata, dan juga konsep pertahanan pulau-pulau besar. Ya, dan yang berikutnya ini sebagai kekuatan pendukung, pendamping dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan sehingga kegiatan pengembangan organisasi ini kita juga berkolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait. Oke? Tadi mau tanya terkait dengan tadi kan mengapa jumlah personil cukup banyak, itu karena ada pembinaan dan dalam rentan waktu. Nah, boleh dijelaskan itu pembinaannya berapa lama, dan juga apakah itu memang berarti korban dianiaya berhari-hari atau bagaimana sih, Pak? Itu nanti kita sampaikan progres setelah pemeriksaan ya. Nah, artinya kegiatan pembinaan yang berjalan di TNI itu kan dilaksanakan setiap hari ya. Ada pembinaan fisik, ya, ada pembinaan kesehatan, kita ada pembinaan mental. Jadi tidak pada rentang waktu tertentu 1 minggu, ya tidak. Jadi pembinaan itu dilaksanakan terus-menerus, ya, untuk meningkatkan kemampuan, gitu ya. Lalu juga untuk menyiapkan prajurit itu setiap saat siap melaksanakan tugas. Nah, nanti yang ditanyakan itu maksudnya menjadi esensi yang akan dicoba dilihat konstruksinya, ya, pola-pola bagaimana yang menyebabkan kejadian atau korban bisa wafat. Berarti ada kemungkinan berhari-hari, Pak, kalau disebut. Iya, tapi kan tidak mungkin juga berhari berturut-turut itu tidak. Karena ya, karena di kita ini kan juga menganut sistem pengawasan, ya, pengendalian dari unsur pimpinan, gitu kan ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau itu berturut-turut, ya. Tapi mungkin pada beberapa rentang waktu, ya, ada jeda waktu, nanti kita coba lihat dari saji pemeriksaan, ya. Dan kondisi orang kan beda-beda ya. Pak Kadis izin, saya Santi Pak dari Dentems, ada beberapa pertanyaan. Untuk memperjelas juga, kami mendengar ada korban lainnya sebenarnya selain Prada Luki yang juga mendapat pembinaan gitu. Cuma bedanya Prada Luki ketika dibawa ke rumah sakit tidak survive dan meninggal. Yang satu lagi ini selamat gitu Pak. Saya ingin mengkonfirmasi apakah itu betul. Kemudian yang kedua sebenarnya informasi atau pemberitaan mengenai kekerasan yang dialami oleh prajurit TNI di tempat mereka bertugas itu bukan kali ini saja terjadi Pak Kadis. Kita juga pernah mengalaminya di tahun 2023 dan 2021 kalau tidak salah. Sebenarnya apa sih Pak Kadis yang menyebabkan siklus tindak kekerasan ini terus berulang gitu Pak? Dan apakah dalam praktek pembinaan tindak kekerasan itu dibolehkan oleh prajurit senior kepada prajurit juniornya? Kemudian terkait penambahan kodam baru Pak Kadis, berarti kan saat ini total kodam yang sudah ada itu 21 ya Pak. Dan apakah ada rencana untuk penambahan lagi selain 21 yang sudah ada? Karena informasinya saya dengar akan bertambah hingga mencapai 37. Kemudian ini mungkin sudah disampaikan ketika di upacara kehormatan militer, tapi saya ingin menanyakan kembali, untuk penambahan kodam ini berarti anggarannya itu sudah disesuaikan ya Pak? Jadi sudah cukup begitu untuk 6 ini.
karena ada kekhawatiran dengan penambahan 6 kodam baru itu akan menyedot anggaran yang cukup besar, sehingga untuk anggaran secara keseluruhan TNI 80% itu untuk rutin gitu Pak, belum termasuk yang lain terkait pembelian alutsista dan sebagainya. Terima kasih Pak Kadis. Baik, untuk yang korban, ya betul memang ada satu lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, tiap prajurit kan kondisinya juga beda-beda, ya. Dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja, ya. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit itu kan. Tapi kan sekali lagi, ya, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa pada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan wafat. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa terulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi, atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan atau setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Ya, jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, ya. Sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, sekali lagi itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan kodam, memang seperti yang rekan-rekan sudah pernah ketahui, ya, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Ya. Sehingga yang 6 kodam ini adalah untuk tahun ini, dan tahun berikutnya itu ada renstranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Yang berikutnya untuk anggaran, semua yang diputuskan dan diambil langkah oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan TNI Angkatan Darat di dalamnya, itu sudah melalui kajian yang mendalam. Sehingga berkaitan dengan penganggaran, ya, program pengembangan organisasi ini tentu sudah juga dikomunikasikan dengan stakeholder kementerian lembaga terkait. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berkaitan dengan poin penganggaran. Ya, demikian. Seperti apa ya Pak? Itu penyebab meninggalnya karena apa? Atau kronologisnya seperti apa? Itu calon ya? Calon Bintara Pak? Kalau calon mungkin bisa ditanyakan ke tempat ya. Artinya kalau calon belum di bawah tanggung jawab kita. Ya, jadi calon itu kan masih kembali ke rumah orang tuanya. Ya, cuman dalam proses rangkaian tes gitu ya, sehingga kita tidak punya datanya, kita tidak punya kronologis atau informasinya, karena yang bersangkutan adalah calon, yang bersangkutan belum menjadi prajurit TNI, sehingga banyak kemungkinan yang menyebabkan yang bersangkutan bisa mengalami hal tersebut yang mungkin bukan tanggung jawab kita, sehingga coba bisa komunikasikan dengan aparat wilayah setempat, berkomunikasi dengan pihak keluarganya, ya.
Hmm? Hmm? Pengembangan struktur organisasi di Kopassus itu sendiri. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, hari ini terkait dengan kasus Lampung, Pak. Kopda Basarsyah itu dijatuhi vonis hukuman mati. Bagaimana tanggapan Mabes Angkatan Darat terkait dengan vonis tersebut, dan kemudian jika nanti kasus tersebut telah inkrah, apakah eksekusinya juga masih dilakukan oleh pihak TNI atau memang mengikuti putusan di mana juga vonis tersebut juga menjatuhi keputusan pemecatan dari dinas militer, Pak. Artinya di sipil. Jadi antara eksekusinya tuh kalaupun inkrah di militer atau di sipil gitu, Pak, terkait dengan kasus itu. Terima kasih, Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan pengembangan organisasi Kopassus, ya, ada 6 grup. Urgensinya dasarnya adalah kita mempunyai konsep pertahanan pulau-pulau besar. Sehingga pada pulau-pulau tersebut saat ini berkaitan dengan pengembangan organisasi Kopassus ditempatkan satu grup. Dan pada hakikat ancaman tertentu, ya, di mana Kopassus harus turun untuk mengatasi ancaman tersebut, ya, diharapkan pada 6 pulau-pulau besar ini itu bisa dilaksanakan langkah tindak awal oleh grup unit yang berada di pulau tersebut sama-sama dengan satuan kewilayahan, mana Kodam sebagai komandan strategis dia bisa melaksanakan operasi berdiri sendiri, gitu ya, sehingga tidak seperti sekarang, gitu ya, sekarang yang semua terpusat di Jawa, gitu, sementara kita punya konsep pertahanan pulau-pulau besar. Itu salah satu esensi pokoknya berkaitan dengan respon, ya, kita dalam mengatasi segala bentuk ancaman, ya. Yang berikutnya, apabila yang bersangkutan sudah dipecat, ya, tentu proses untuk hukumannya dilaksanakan pada otoritas sipil, ya, sehingga hukuman pokoknya apa, hukuman tambahannya apa, ya, sehingga nanti ada proses peralihan dari fasilitas militer menuju ke fasilitas sipil setelah pemecatan yang bersangkutan selesai. Untuk itu tentu proses lanjutan penanganan pelaksanaan hukumannya oleh, ya, pengadilan sipil, ya, yang penting dia sudah dipecat. Oke, lanjut. Pak, boleh penegasan sedikit aja, Pak, terkait Kodam baru. 6 Kodam ini nantinya akan beroperasi bergabung dengan Korem, kantor operasinya segalanya, atau seperti apa, dan mulai beroperasi kapan, Pak, Kodam-Kodam baru ini? Itu pertama. Yang kedua, itu kan sedang dalam proses pembangunan Kodam, kantor Kodam baru, Pak, ya, berarti ya, yang sedang berjalan seperti yang Bapak bilang tadi. Ini proses pembangunan kantor Kodam barunya akan selesai kapan dan mulai beroperasi penuh dengan di fasilitas kantor yang baru ini per kapan, Pak? Terima kasih. Kalau ditanya operasionalnya kapan, ya setelah diresmikan langsung beroperasional. Ya, tentara kalau sudah dikasih perintah, ya pasti langsung kerja. Jadi artinya setelah diresmikan, tentu dia langsung melaksanakan operasional. Pada tahapan-tahapan yang dilaksanakan tentunya, ya. Kalau ditanya operasionalnya kapan, sekarang sudah beroperasional. Ya, sekarang sudah melaksanakan operasional satuan baru ini. Ya, tentu dengan penataan organisasi, gitu ya. Lalu berkaitan dengan penataan yang bersifat administrasi, ya, tapi tetap operasional sudah mulai berjalan. Terus untuk berkaitan dengan pembangunan fisik, ya, untuk markas Pangkalan sudah ada yang jadi. Contoh Kodam yang di Kalimantan Tengah itu sudah jadi makodamnya. Ya. Nah, sekarang adalah proses pembangunan gedung-gedung atau perkantoran pendukung. Lalu Kodam yang di wilayah lain itu proses pembangunannya sudah mulai berjalan, sehingga diharapkan akhir tahun ini secara fisik, gitu ya, secara fisik itu sudah selesai, ya, selesai, tinggal penyempurnaan. Oke, ya, jadi tidak ada permasalahan berkaitan dengan fasilitas pendukung perkantoran, ya, diharapkan dengan operasional. Saat ini kodam-kodam baru itu sudah melaksanakan operasional, ya, pada tahapan-tahapan operasional yang
dimiliki oleh tiap-tiap satuan. Penataan organisasi, penataan administrasi, gitu kan, mulai penataan pangkalan, terus berjalan secara simultan. Ya, lanjut. Ada lagi? Ya. Satu deh Pak. Pak kemarin kan semula 5 kodam Pak ya rencana ya, terus jadi 6 kodam, jadi kayaknya yang tuan rumah Bonjol baru Pak idenya. Ya, betul. Mungkin, Pak. Betul. Ingin Ya. tahu aja. Artinya tidak ada hal khusus itu ya. Jadi awal 5 sebetulnya kan seperti saya bilang tadi, nantinya kan semua provinsi seperti konsep awal ya, teman-teman udah tahu itu akan ada kodam. Sehingga kalau kemarin 5 terus terakhir menjadi 6, itu nggak ada masalah juga karena emang semuanya disiapkan, semua provinsi disiapkan untuk menjadi kodam kan itu ya. Jadi tidak ada hal khusus ya, lebih kepada efektivitas dan kesiapan saja. Kesiapan itu artinya ya, di saat Sumatera Barat dengan Jambi ini juga sudah pada kondisi yang siap untuk diresmikan, ya kenapa tidak kita gabungkan. Jadi tidak ada hal khusus, artinya semua sudah dalam proses penyiapan. Tinggal kita lihat ternyata di luar 5 ini ada satu yang sudah kondisi juga sudah siap, maka kita resmikan. Ya. Dulu ya. Pak, kemarin minggu lalu sebenarnya itu ada berita dari media luar itu Asia Live itu bilang katanya Indonesia secara resmi telah mengoperasikan sistem rudal balistik taktis Han buatan Turki. Itu mungkin ada yang bisa dijelaskan kalau dari Baik. Jadi untuk rudal balistik yang Khan, Kalimantan Timur ya. Itu sekarang masih menjadi domainnya Kementerian Pertahanan karena belum diserah terimakan secara resmi kepada TNI Angkatan Darat. Sehingga untuk secara detailnya teman-teman bisa bertanya kepada Bapak Karo Infohan ya, Brigjen Friga Wenas. Tapi memang ya sekarang sudah datang batch yang pertama. Ya, tetapi sekali lagi kami dari Angkatan Darat belum bisa menyampaikan secara detail ya karena belum diserah terimakan kepada kami. Ya, rencananya nanti setelah saya sudah berkomunikasi dengan Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan karena itu berada di bawah pembinaan Pusat Kesenjataan Artileri Medan TNI Angkatan Darat. Saya banyak berdiskusi dengan Komandan Pusat Kesenjataan Armet. Beliau menyampaikan nanti rencana pada batch kedua baru ada serah terima kepada TNI Angkatan Darat. Ya, sehingga sekarang masih dalam satu rangkaian proses pembelian, ya, proses kajian dan pembelian dari Kementerian Pertahanan. Nanti silakan ditanyakan untuk detail teknisnya ke Kementerian Pertahanan. Ya, kita belum bisa menyampaikan karena sekali lagi belum serah terima. Nanti setelah serah terima kita akan sampaikan ya kenapa deploy di sana ya, terus kenapa itu menjadi salah satu item yang kita juga terima ya. Itu urgensinya senjata tersebut, alutsista tersebut diharapkan dengan tadi saya bilang sistem doktrin Sisankam rata kita dan konsep pertahanan pulau-pulau besar kita apa itu nanti setelah terima. Sebelum serah terima kemhan dulu. Oke ya. Tidak ada alat ya, nggak ada alat. Ya, lebih kepada menggunakan anggota badan tangan ya. Tidak ada. Artinya tidak ada penggunaan alat tertentu, tidak ada. Ya. Ada CCTV-nya? Ada saksi. Kan sudah saya bilang tadi yang ditanya dari IDN tadi menyampaikan ada juga beberapa personil yang survive. Ya, itu CCTV yang paling mahal kan itu. Ya, oke, lanjut. Baik,
saya sudah sampaikan tadi, untuk pengembangan organisasi, pembentukan Kodam baru, urgensi yang paling utama adalah berkaitan dengan gelar satuan kita dihadapkan dengan sistem atau doktrin pertahanan kita, yaitu Sishankam Rata, termasuk konsep pertahanan pulau-pulau besar. Sekarang kita juga menganut slogan atau menurut prinsip Trisula Nusantara, bersama darat, laut, udara untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Jadi esensinya berkaitan dengan support, mendukung dari doktrin pertahanan kita dan konsep pertahanan yang kita miliki. Ya. Lalu, ya, dari poin itu ya, diharapkan TNI Angkatan Darat itu memiliki kecepatan dalam merespon hal-hal yang berkaitan dengan isu pertahanan. Dengan konsep gelar yang merata, menyebar di seluruh wilayah tanah air, dihadapkan setiap bentuk ancaman ya, yang terjadi di setiap wilayah atau di setiap jengkal wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI Angkatan Darat sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara itu bisa merespon dengan cepat. Karena berkaitan hal tersebut itu atau berkaitan dengan hal itu komponen pendukungnya banyak. Rantai komando, ya kan? Lalu berkaitan dengan pergeseran pasukan, ya. Belum kita bicara berkaitan dengan support logistik, ya. Sehingga apabila di setiap wilayah itu ada kompartemen ya strategis Kodam yang dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan suatu operasi, efektivitas dan kecepatan respon itu dapat diutamakan atau dapat dikedepankan. Ya. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah kita ini juga menganut atau mempunyai tugas operasi militer selain perang, yaitu membantu pemerintah daerah ya, pada banyak hal. Pada program mendukung program-program pembangunan pencapaian kesejahteraan masyarakat ya ataupun berkaitan dengan penanggulangan bencana. Dengan gelar yang semakin banyak gitu ya atau yang semakin tersebar di seluruh wilayah tanah air, pada poin pelaksanaan tugas OMSP ini tentu ya, kita akan lebih dapat berperan sebagai kekuatan pendukung dan pendamping untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan program-program pembangunan mencapai kesejahteraan masyarakat. Termasuk sekarang Bapak Presiden punya program Astacita. Dalam Astacita itu banyak poin yang kita Angkatan Darat bisa berperan untuk mensukseskan apa yang sudah menjadi garisan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Ya. Ruang-ruang kosong yang pemerintah daerah belum masuk karena keterbatasan program, keterbatasan tahapan waktu, ya. Disitulah TNI Angkatan Darat bisa mengambil peran sebagai kekuatan pendamping dan pendukung sehingga membantu pemerintah daerah. Intinya kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Itu poin berikutnya setelah esensi pokok berkaitan dengan poin pertahanan. Ya, cukup? Apa Mbak Etna? Ini aja Pak. Penambahan Kodam, terus yang kemarin diresmiin ya 20 brigade teritorial pembangunan, karena itu estimasi anggaran tahun ini untuk Angkatan Darat naik berapa persen? Saya belum terus terang untuk poin itu saya memang belum menghitung atau saya belum dapat informasi yang lengkap ya, karena tentu berkaitan itu saya harus mencoba untuk berkomunikasi dengan staf perencanaan. Gitu, tapi yang pasti, Mbak Etna, apabila itu sudah diputuskan, ya, sudah dieksekusi, tentu komunikasi dengan kementerian atau stakeholder terkait sudah dilaksanakan, kajiannya sudah dilaksanakan. Kalau ada suatu poin kendala atau suatu poin yang menjadi tantangan berkaitan dengan faktor anggaran, tentu kita belum akan eksekusi. Kalau sudah eksekusi berarti sudah ada lampu hijau dari kementerian terkait berkaitan dengan perhitungan itu. Tapi sekali lagi memang saya belum bisa menyampaikan hitung-hitungan secara angkanya ya Mbak Etna ya, karena saya coba minta keterangan di staf perencanaan Angkatan Darat berkaitan dengan itu. Tapi yakinlah peresmian sudah dilaksanakan, tentu
lampu hijau sudah diberikan. Ya. Cukup ya?